Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Ada uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin. Di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun, yang kayak diserang, saya dimaki-maki, bahwa efisiensi ini salah, baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33, Undang-Undang Dasar 45, saudara-saudara ayat 4, justru karena kita laksanakan efisiensi kita kurangi, semua kemungkinan korupsi kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir. Minggu-minggu terakhir bulan tahun ini kita punya uang. Kita beralih ke slide selanjutnya. Kita akan sama-sama menelaah ya kira-kira. Dari kurun waktu 1 dekade terakhir, berapa sih kenaikan gaji yang diberikan kepada ASN TNI Polri dan juga pejabat? Jadi kalau misalnya kita melihat berapa kira-kira besaran kenaikan gaji yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo, kita bisa melihat terekam jejak kenaikan gaji dalam 10 tahun terakhir ini. Kami bisa satu persatu. Jadi kalau PNS dalam 1 dekade ini mengalami kenaikan sebanyak 3 kali pemirsa, berikut sama-sama kita lihat. Kenaikan dalam 10 tahun terakhir ini, terakhir diberlakukan pada 2004, jadi kenaikannya ini sebesar 8%. Ini yang terbesar yang tadi saya sebutkan dengan ASN. Golongan terendah ini mendapatkan 1,600,000 to 700,000. Sedangkan untuk golongan tertinggi, mendapatkan 63,200. Dan untuk kenaikan sebelumnya ini terjadi 5 tahun sebelum dari 2024, yaitu di 2019. Persentase kenaikannya ini adalah 5% pemirsa. Dan yang sama juga terjadi di pada periode sebelumnya. Dan hal yang sama juga terjadi pada TNI. Polri dalam 10 tahun terakhir juga mengalami 3 kali kenaikan gaji, yaitu di 2015 sekitar 6%, 2019 sekitar 5%, dan yang di 2024 sekitar 8%. Jadi kalau kita analisa sejauh ini, Presiden Jokowi memberikan kenaikan gaji terbanyak di 2024 menariknya. Kala itu kenaikan gaji ini diumumkan berdekatan dengan pelaksanaan pemilu, kira-kira Presiden Prabowo akan kasih kenaikan gaji berapa persen. Ya karena kita tahu Presiden Prabowo ini cukup royal misalnya, hakim saja kemarin ini diberikan kenaikan gaji 200%. Jadi tentu nggak akan kaget kalau nantinya mereka akan bisa mendapatkan kenaikan gaji yang fantastis. Kita semua para ASN bisa sejahtera, sebab kalau menggunakan kriteria yang sekarang, skema yang sekarang, kita itu kalau pensiun nanti menerima, ya maksimal, ini sepengetahuan saya, sehingga saya 75 dari gaji pokok nanti Pak Idul, dan Pak Randy akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau gaji pokok kita 4.000, maka kita akan menerima kurang lebih 3 rubber fa. Nah, sekarang kita itu bisa menerima 5.000. Karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan kinerja. Jadi yang kita terima sekarang banyak, tapi gaji pokok kita sedikit, sedangkan pensiun kita dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, oleh karena itu dari Korpri, ya tidak bosannya, konsen betul dengan upaya peningkatan kesejahteraan. ASN dan pensiunannya sudah berkali-kali ini kita bahas. Untuk nanti terus kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, apakah undang-undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, iurnya diperbesar, karena sekarang pensiunan yang kita terima ini adalah berasal dari uang yang kita iur, ya uang yang kita bayarkan setiap bulan, dan uang kita itu kita titipkan di Taspen di tempat Pak Ariandi. Setiap bulan para ASN itu membayar iurannya untuk nanti pensiunan kita. Nah, Taspen mengelola, jadi uang yang dikelola di Taspen itu uang kita. Dan ini Pak Ariandi, saya membaca berita, banyak sekali ini Pak Aido, berita yang Kementerian Keuangan akan ikut mengambil alih pembayaran gaji pensiunan. Nah, ini mestinya Kementerian Keuangan tidak usah ikut di dalam proses bisnisnya Taspen. Kementerian Keuangan tetap saja fokus di kebijakannya. Jadi kalau membaca berbagai media, beberapa bulan terakhir ini, tampaknya Kementerian Keuangan akan ikut mengelola pembayaran Taspen. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Dan kalau para ASN ditanya pasti, dengan para pensiunan lebih setuju dikelola oleh Taspen, seperti sekarang ini yang sudah sangat terbiasa, sudah terlatih melakukan verifikasi, validasi siapa yang pensiun, siapa anaknya, istrinya jandanya atau dudanya, karena ini teknis sekali. Nah, ini perlu kita memiliki kesamaan pandangan bahwa uang yang ada di Taspen adalah uangnya para ASN yang kita titipkan kepada PT Taspen, sehingga tata kelolanya seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh PT. Saya sudah mengkaji peraturan perundang-undangnya, membaca ya, menyimak dan melakukan analisisnya. Kemudian,
Yang perlu kita lakukan adalah teman-teman semuanya. Seluruh pengurus korpri, kementerian lembaga, provinsi dan kabupaten kota, kita harus mulai mendesain bagaimana caranya agar besok kita saat pensiun itu sejahtera. Bisa kita desain sejak kita masuk menjadi CPNS. Bagaimana kita mengelola penghasilan kita, sebagian kita investasikan untuk saat kita pensiun, jadi kita investasinya panjang. Kalau masuk umur 30, nanti pensiun umur 60 kita bisa investasi 30 tahun, rutin kita potong gaji untuk persiapan pensiun, di luar yang sudah dipotong oleh pemerintah. Nah, kita bisa melakukan itu yang masih 15 tahun, melakukan upaya top up melalui petty taspen. Nah, kita cari cara-cara terbaik, atau memang kalau pemerintah berkehendak, uang iuran kita ditambah, tidak 4% ya, tapi menjadi 10%, itu nanti juga pensiunan kita akan bertambah lagi. Nah, langkah-langkah ini yang perlu kita lakukan. Maka saya mengundang Pak Aidu dan Pak Ariandi, yang sudah makan asam garamnya, persoalan pensiun. Jadi tolong nanti Pak Ariandi, diberikan trik dan tipsnya juga Pak Aidu, seperti saya sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan saat saya pensiun nanti, kerjasama dengan di taspen lain bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin. Di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, saya dimaki-maki, bahwa efisiensi ini salah, baru ada di dunia ini ada demonstrasi, menentang efisiensi, padahal efisiensi itu ada di pasal 33, Undang-Undang Dasar 45, saudara-saudara ayat 4 ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi kita kurangi, semua kemungkinan korupsi kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir, minggu-minggu terakhir bulan, tahun ini kita punya uang, itu coba, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi dengan efisiensi. Kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara-saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan, kemudian semua gubernur yang berdampak langsung. Saya perintahkan mengirim dana, operasional taktis, 20 miliar semua bupati, wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima, di luar anggaran pemulihan, 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten mendagri, apa benar begitu betul ya? Sudah sampai semua. Ini sangat penting karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera, kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri, 20.000 itu setingkat, 50 batalion sudah dikerahkan di daerah berdampak kalau dibilang negara tidak hadir. Ya kita waspada saja ya. Unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain, kita sudah kerahkan sekarang lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang tiap hari, Medan ke lokasi-lokasi, Halim ke profesi-profesi tersebut. Saya sudah perintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan, pemukiman bersama Menteri PIU, pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah segera akan mulai dibangun, 1.000 alat berat sudah dikirim antara lain truk excavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat truk, air minum persediaan air bersih serta toilet portable, 50 jembatan Bali sedang, kita kerjakan 7 tadi sudah jadi. Akses jalan darat sebagian besar telah pulih. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari mungkin 2-3 bulan, aktivitas akan benar-benar normal. Tapi syukur Alhamdulillah, sebagian sudah masalah listrik, sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat, masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau lewat, air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa. Kalau tidak hati-hati jadi PU itu, PLN bekerja dengan sangat-sangat menghadapi ini kondisi yang sangat menantang, dan mereka sudah di situ, sudah belasan hari. Tadi Menteri Kesehatan nanti juga bisa laporan, tiap menteri saudara-saudara. Sementara itu, sekarang saya persilahkan para menteri untuk menyampaikan laporan masing-masing tentunya. Nanti Kepala BMKG juga akan menyampaikan bahwa sudah banyak warning juga dari PBB. Beberapa daerah di kawasan kita memang menghadapi beberapa kondisi perubahan cuaca yang harus kita waspadai. Silakan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mempersilahkan para menteri yang ingin menyampaikan laporan atas izin Bapak Presiden
Kami persilahkan yang pertama, Bapak.